Biar aku mengasihimu dan sesama manusia. Oke. Dan sesama manusia ya. Orang pulau kata berarti. Tiga. Kita lanjut. Dua. Masuk di pengutusan dan berkat 1 Yohanes 4 ayat 16.
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah pada hari ini, Minggu 3 April 2022. Warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Yang pertama, pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy H.K. Irot, MS Teologi dari GPIB Samaria Tangerang. Dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Yang kedua, persembahan. Jemaat yang mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui transfer rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga memasukkan kolekta hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Yang ketiga, renungan malam. Renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tangerang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Liturgi dan link ibadah akan dibagikan dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang. Yang keempat, katekisasi. Pendaftaran kelas katekisasi CD tahun 2022 telah dibuka. Bagi jemaat anggota baptis yang ingin mengikuti kelas katekisasi CD agar segera mendaftarkan ke tata usaha atau melaporkan ke majelis koordinator sektor masing-masing. Yang kelima, perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 dalam ibadah Jumat Agung. Kepada jemaat anggota CD dan baptis dewasa agar mempersiapkan diri mengambil bagian dalam akta kudus ini. Tuhan memberkati. Yang keenam, warta PWGT. Ibadah rutin PWGT Jemaat Tangerang dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 7 April 2022 waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat secara onsite di gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Pelayan firman Diaken Salmon Sampe, liturgis Ibu Kristio Rombe. Sebagai nyonya rumah, yang pertama Ibu Maria Manaya, Ibu Muriati Lintin, Ibu Arvin Danari, Ibu Kristian Dewi. Mohon kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Tangerang. Yang ketujuh, perayaan Paskah Jemaat. Perayaan Paskah Gereja Toraja Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat sampai dengan Minggu tanggal 15 sampai dengan 17 April 2022 bertempat di The Pelangi Hotel and Resort Sentul, Bogor. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Pendaftaran peserta Paskah 2002 dilakukan per sektor jemaat
yang rindu untuk mengikuti perayaan Paskah disilakan untuk menghubungi koordinator sektor. Sektor Perum Lipo, Diaken Albert Pabumbungan, Kota Utara Penatua Apalisman Tutu, Kota Selatan Penatua Hardi B. Parangan, Cisauk Diaken Maria Manaya, Batan Gunung Sindur Diaken Kendariani Lete, BSD Penatua Alexander Ojawa, B2CL Penatua Sahnan Hutagaol, Gading Serpong Penatua Peter Sumbung, Pasar Kamis Cikupa Penatua Daud Sama, dan untuk PBGT ke Saudara Jeffrey Dale. Yang ke-8, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Berita duka telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak Samuel Lebang Saranga MS, kakak ipar dari Bapak Melanton Papulung dan Bapak Frederick Papulung, pada tanggal 29 Maret 2022 di Makassar. Segenap anggota jemaat dan majelis jemaat Tangerang menyampaikan turut berduka cita, semoga seluruh keluarga yang ditinggal diberi kekuatan dan mendapat penghiburan yang sejati dari Tuhan. Amin. Jadwal ibadah Minggu Palmarum hari Minggu 10 April 2022 pukul 9, pelayanan firman Pendeta Ani Marlin dari Gereja Toraja Jemaat Cimahi, penanggung jawab ibadah Penatua Ben Pareang. Tambahan warta jemaat, berita sakit kita dukung dalam doa Bapak Yohanes Herman dan Bapak Yulianus Rombe Tasik. Disampaikan kepada segenap jemaat bahwa bulan April tahun 2022 ibadah minggu sudah dapat dihadiri secara on-site oleh jemaat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian disampaikan untuk diketahui bersama. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup hingga hari ini, itu bagian dari bukti kasih Allah. Kasih Allah telah dinyatakan bagi semua orang melalui pengorbanan Kristus. Kasih yang rela berkorban itu kiranya menjadi penghayatan kita bersama dalam perjumpaan kita hari ini. Saat ini, kita telah memasuki Minggu Prapaskah kelima,
sekaligus bulan diakonia dan aksi pangyuk dalam Gereja Toraja. Kasih yang benar adalah tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian kepadanya. Yesus mengundang engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Datang padanya, menyembah serta sujud, mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Mari kita membaca dan bermazmur bersama secara responsorial dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Jemaat Tuhan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18.
mengasihi Yesus Tuhanku, penghibur kalau hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan ku lakukan titah dan pesannya. Jangan olehku Tuhan bersedih. Jemaat Tuhan, kita memasuki pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Kasih, sungguh besar dan benar kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam kerendahan hati, kami mengaku di hadapan-Mu. Seringkali kami begitu sulit melakukan kasih yang benar. Seringkali kami jatuh dalam dosa dan gagal meneladani kasih-Mu. Di hadapan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, ampunilah kami. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dirasa saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam kudus sucikan diriku. Buat meresap karyamu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus suci. Jemaat kekasih Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari membawa tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dengan nas pembimbing. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5-6. Bawa persembahanmu.
tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang kau terima itulah yang kau beri. Jemaat kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk pembacaan Alkitab kita. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengalami akan kebenaran kasih-Mu yang sesungguhnya. Tuntun kami dalam kaitan dengan pembacaan firman Tuhan yang dilanjutkan dengan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Pembacaan pertama dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Israel sebagai saksi Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya,
Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Filipi pasal 3 ayat pertama sampai 16. Firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berkata, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana,
Jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita akan mengikuti pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya sebelum memulai apa yang saya akan sampaikan lewat pemberitaan saat ini, kata orang tak kenal maka tak sayang. Yang pertama, terima kasih untuk Jemaat Gereja Toraja di Tangerang ini memperbolehkan atau memperkenankan saya mengambil bagian dalam pelayanan di Gereja Toraja. Saya Pendeta Jimmy H.K. Irot, sekarang melayani di GPIB Samaria, Tangerang. Ya, sudah kurang lebih 33 tahun dalam pelayanan di GPIB, sudah keliling sampai di Makassar juga sudah pernah. Nah, ini sudah banyak berkenalan dengan saudara-saudara kita dari Toraja. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik dari bacaan kita pada pagi ini. Terkhusus di Injil Yohanes itu ada nama-nama yang mungkin sudah tidak asing bagi kita ya. Ada Lazarus, ada Maria, ada Marta gitu ya. Dan ada murid Yesus, Yudas ya, Iskariot. Kadang-kadang saya salah sendiri menyebut nama fam saya jadi Iskariot katanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari begini. Kalau nama Marta, Maria sudah banyak ya, di orang Toraja banyak gitu ya. Mungkin ada yang namanya Marta atau Maria di sini ya. Tapi jarang yang punya nama Lazarus ya. Tapi ada juga ya. Lazarus takut katanya itu orang mati yang hidup, padahal bagus ya. Atau apalagi nama Yudas, aduh. Mohon maaf. Tapi kalau nama Yesus ada pemain sepak bola ada. Tapi kalau nama Yudas itu pernah ada yang punya dengar teman atau saudara atau kenalan yang namanya Yudas kan? Ada juga ya. Ya baguslah kalau ada. Tapi saya belum pernah dengar. Padahal itu nama Alkitab loh itu. Nama yang disebutkan dalam Alkitab ya. Bukan karena kelakuannya tapi nama. Nah oke. Saya memulai dengan hal ini supaya kita melihat apa sih yang mau dikatakan oleh Yesus dengan peristiwa ini gitu. Kita ada di minggu kelima masa Prapaskah, tinggal
minggu depan, dan kemudian kita melaksanakan Jumat Agung, yaitu sudah di penghujung lah masa raya Prapaskah kita. Nah, sementara kita ada di bulan Oikumene ya, Diakonia, bulan Diakonia, di mana kita diminta untuk memberikan sesuatu perhatian, ya, namanya diakonia atau diakonos, ya. Nah, ada hal yang terkait dengan masalah diakonia di sini yang kita boleh dapatkan dari sikap Marta, Maria juga dengan Lazarus sebagai satu keluarga, yaitu karena menjelang Pesach orang Yahudi, biasanya di Yerusalem penuh. Nah, makanya mereka yang lain itu tinggal di Betani. Nah, Betani kebetulan tempat di mana Lazarus, Maria, dan Marta tinggal, gitu ya. Nah, mereka menjamu Yesus, itu dia. Yang pertama pelayanan mereka, pelayanan meja, ya, yang dilakukan untuk Yesus, mengundang makan, adalah sesuatu yang memang merupakan hal biasa kalau di Timur Tengah mengundang orang untuk makan di rumah. Tetapi persoalannya bahwa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika hal ini terjadi, yang dikaitkan dengan suatu keadaan yang nampak pada dua pribadi. Yang pertama Marta, ya, itu memang orangnya mau praktis saja. Yang penting dia melayani sesuai dengan apa yang dia punya, sesuai apa yang menjadi kemampuannya. Nah, sementara Maria, ada 3 hal yang kita bisa catat dalam sikap Maria, gitu ya, dalam pemahaman teologisnya. Yang pertama kita temukan hal yang disebut dengan istilah pemborosan kasih. Nah, ini dia. Pemborosan itu udah jelek, tapi kok dihubungkan dengan kasih, bagaimana jadinya ya? Selama ini boros itu pasti jelek ya, tapi istilahnya digunakan pemborosan kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa disebutkan pemborosan kasih? Karena ketika melihat Yesus, Maria mengambil sikap tidak memperdulikan dan tidak mau tahu dengan sekelilingnya, dalam tanda petik ya, tapi dia akan melakukan yang sungguh-sungguh, bukan hanya ada pada dirinya, yang mungkin boleh dikatakan yang paling berharga pada dirinya, secara materi, dan ada pada dirinya juga, ya, minyak narwastu yang katanya menurut Yudas itu kalau dikalikan 300 dinar itu sama dengan 1 tahun pekerja orang pada waktu itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Yang kedua, dia membasuh bukan di kepala Yesus tapi di kaki Yesus dalam kerendahannya dengan mahkota yang dia punya, yaitu rambut. Nah, Bapak Ibu dan saudari, ini totalitas sikap mengasihi, dalam arti melakukan tindakan yang dia pikir tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak akan menjadi sesuatu yang akan membuat dia menjadi miskin atau menjadi tidak berdaya lagi, ya. Tapi tindakan itu memperkaya dia, memperkaya, karena Yesus tidak menolak. Yesus menerima dengan penuh kasih juga atas pelayanan Marta. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan begini. Yang kedua, bahwa sikap yang dilakukan oleh Marta, kalau tadi pemborosan kasih, artinya dia benar-benar mencurahkan semua yang mungkin kalau boleh dibilang harga dirinya sekalipun dia curahkan untuk Tuhan. Yang kedua, bahwa dikatakan ada kerendahan hati kasih. Nah, saudara-saudara, memang sekali lagi harusnya ketika mengurapi minyak itu bisa dan selalu dilakukan di kepala, sebagaimana dikatakan Mazmur 25 ayat yang kelima, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tapi yang dilakukan oleh Marta di kaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mungkin kalau kita mengikuti tahun gerejawi,
ada Kamis Putih gitu ya istilahnya. Kalau kami di GPB sudah ada Rabu, tetap ada Rabu 2 GPB, Kamis Putih itu diadakan pembasuhan kaki. Nah, Yesus melakukan itu. Nah, dan saat ini dia dibasuh, katakan diminyaki oleh Marta di kaki. Ada sikap kerendahan hati yang total, yang penuh gitu dilakukan oleh Marta. Dia tidak merugi, sekalipun harus di kaki minyak itu yang mahal itu harus di kaki Yesus. Tapi dia pasti percaya itu kaki Tuhan. Yang sungguh-sungguh dia imani. Nah, sesuatu yang luar biasa. Akibat daripada peminyakan itu aroma, bau yang begitu. Nah, biasanya kalau menurut penafsir dua hal selalu punya makna yang disampaikan oleh Injil. Memang aroma itu adalah membawa harum di ruangan itu. Tapi sesungguhnya itu mengarah kepada tindakan kerendahan hati yang sungguh-sungguh dengan meminyaki kaki Yesus membawa harum bagi kita semua. 2 Korintus mengatakan bau harum yang membawa kepada keselamatan. Ya, bukan kepada duka cita. Kalau itu bau, mohon maaf, bau yang menyengat seperti yang terjadi pada Lazarus ketika masih di dalam kuburan. Ya, bau kematian. Tapi ketika dia dibangkitkan dia mengalami bau kehidupan dalam Kristus. Nah, ini dilakukan. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, ya, kasih yang dilakukan oleh Marta adalah kasih yang tidak mengutamakan rasa harga diri. Oke. Nah, ini menjadi suatu refleksi kita begini. Kalau kita melihat seperti yang dikatakan dalam Mazmur bacaan kita tadi, Mazmur pasal 126, maaf. Ada satu ungkapan bahwa di situ umat mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Pemulihan. Setelah kembali dalam pembuangan di Babylon, tetapi kenyataannya bahwa sangat menyakitkan. Karena kondisi Yerusalem porak-poranda. Sudah senang, seperti mimpi katanya, tapi akhirnya mereka harus tetap punya komitmen untuk jadi pemulihan itu harus tetap membangun. Ya, harus tetap survive. Nah, dalam kitab Yesaya juga mengatakan hal yang sama sebenarnya tentang hal ini. Dan yang lebih menarik ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab Filipi, Perjanjian Baru. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan. Ingat, ini penting. Persoalannya kan gini. Saya mau tanya Bapak Ibu. Tadi pagi ketika kita bangun, sudah bersyukur enggak sama Tuhan? Puji Tuhan kalau sudah bersyukur. Alkitab mengatakan selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi. Kalau kita sudah memulai pagi dengan bersyukur, ya kita bersyukur pagi ini karena kita mau beribadah. Tapi kalau hari-hari lain, pernahkah kita memulai dengan ucapan syukur, bukan dengan teriak mana kopi, mana teh, mana apa, ribut dengan segala sesuatu, tapi mulai dengan Tuhan. Coba perhatikan, kalau tidak memulai dari pagi dengan Tuhan, maka sepanjang harimu akan banyak masalah. Tapi ketika kita memulai dengan Tuhan, ya, kita mengalami kasih Tuhan sepanjang hidup ini. Nah, itu maksudnya begini, bahwa seringkali kan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sudah berapa banyakkah kita melakukan kasih sepanjang hidup kita ini? Hitunglah satu hari sudah berapa banyak kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kasih. Satu hari saja, sepanjang hari. Mungkin kita akan melihat seperti hari Minggu, sudah 1 jam Pak Pendeta kita ibadah 1,5 jam. Tapi setelah itu, apa yang kita buat? Kalau mau di total sepanjang hari yang kita lakukan untuk Tuhan, dengan yang tidak kita lakukan untuk Tuhan, tidak seimbang. Ya, coba renungkan 24 jam yang kamu punya, yang Tuhan beri itu, sudahkah kamu melakukan segalanya sesuai dengan waktu itu? Kadang-kadang kita minta kalau bisa tambah waktu Tuhan. Tidak bisa cuma 24 jam yang Tuhan kasih. Ya, nah dari itu Tuhan cuma minta 1/10. Bagaimana kita memberi waktu Tuhan itu? Ini bicara tentang kasih ya. Nanti kita bicara tentang berhitung dengan Tuhan. Marta tidak berhitung tentang tindakan kasihnya. Tidak ada hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia total menyatakannya. Dan dia merendahkan diri.
dengan segala keberadaannya. Bahkan harga dirinya pun dipertaruhkan kalau di dalam Tuhan. Nah, sudah berapa banyak yang kita buat untuk Tuhan? Mungkin kita katakan saya sudah seminggu ini 4 kali ibadah Pak Pendeta. Kalau mungkin 1 kali minggu tidak beribadah ya Tuhan ngerti sajalah, gitu ya. Jangan coba-coba main-main hitung-hitungan sama Tuhan kalian, Bapak Ibu. Demikian juga dengan waktu kita. Jangan kita berkata sudah 1 hari 24 jam sudah banyak yang kita buat untuk Tuhan. Belum. 10% aja kadang-kadang kita belum bisa buat. Lebih banyak kita melupakan Tuhan. Nanti kalau sudah tangan diinfus segala macam, bayar infus baru datang sama Tuhan 2 semalam suntuk, malamnya hilang tinggal suntuknya aja. Nah, saudaraku, kita diajak merenungkan bagaimana sekarang dalam hidup yang Tuhan beri. 1 detik dari tarikan nafas hidup ini kita pernah bersyukur nggak? 1 detik saja. Karena bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan hari kemarin loh. Coba hitung kalau hari kemarin saja, bukan hari ini, hari kemarin saja dikalikan dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan hari kemarin. Itu hidup kita itu sebenarnya tidak terhingga. Kalau kita mengucap syukur saja sudah tidak terhingga. Jangan hitung dengan usia kita sudah berapa. Nah, pahami dengan ini maksudnya sehingga kita tidak menghitung-hitung dengan Tuhan. Jangan menghitung-hitung dengan Tuhan. Dalam bulan diakonia kita bagaimana memberikan yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Marta. Ingat, pemulihan itu terjadi, Israel dipulihkan. Semata-mata mereka bukan hanya mendapatkan berkat pemulihan, tetapi mereka juga harus memulihkan Yerusalem, mendirikan kembali Bait Allah. Konteks ini seperti yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus yang mengatakan dengan jelas di dalam Filipi bacaan kita tadi bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi jangan hitung-hitung di belakang Bapak Ibu ya. Persoalannya begini, coba rasakan kasih Tuhan begini. Kenapa kita bisa ada sampai saat ini? Padahal baru jam kemarin atau beberapa waktu yang lalu kami mengalami duka cita, kami mengalami persoalan yang berat, atau mungkin ditipu dan segala macam. Tapi kenapa Tuhan bisa memberi hidup kita saat ini? Padahal ya kita sudah lewati hal yang sangat menyakitkan. Pertanyaannya kan pernah dengar ya, apa yang paling jauh dari hidup ini? Yang paling jauh dari hidup ini apa? Jangan bilang bulan bintang segala tata surya ya. Yang paling jauh itu masa lalu. Kalau kita sudah melangkah 1 kali, tidak mungkin kembali lagi ke detik itu kan. Itu paling jauh loh. Padahal serasa dekat sekali ya, tapi itu paling jauh. Dan yang paling dekat dalam hidup ini apa? Paling dekat. Apa? Apa Bapak Ibu? Kematian. Karena tidak ada yang tahu juga, paling dekat loh itu. Nah, kalau bicara tentang waktu Tuhan ini, harusnya kita begini, oke lah, saya harus melakukan tindakan kasih yang sesungguhnya, ya, bukan kasih dalam arti, ya orang Manado suka bilang kasih biar, kasih tinggal, kan itu kasih Pak Pendeta. Ya kalau kasih biar, masa kasih biar sih? Terus kasih tinggal gitu, itu kasih juga kan? Itu kasih bodoh, kasih yang tidak benar. Kasih yang betul-betul bagaimana memberikan kehidupan, memberikan kebersamaan dalam persekutuan Tuhan. Tidak menghitung-hitung apa yang kita sudah nyatakan. Karena kan kita memahami begini kan, kalau bicara tentang pemberian, bukan karena kita yang dapat memberi, karena kita sudah diberi. Kita sudah diberi anugerah Tuhan, sehingga ketika melakukan sesuatu, bukan karena kita, kata Paulus, bukan karena kita, aku melupakan, tapi aku menuju terus kepada tindakan kasih Tuhan yang sesungguhnya yang Tuhan sudah lakukan. Sudahlah. Kenapa kita bisa ada sekarang ini? Percayalah Bapak Ibu, memang masa lalu tidak mungkin kita kembali. Tapi coba renungkan, di masa lalu kita ada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berpikir, oh begitu ya, mungkinkah? Kita tidak bisa tahu dengan masa lalu, tapi Tuhan ada di masa lalumu. Tuhan yang sama, Tuhan yang kita mengerti dengan kasih-Nya, Dialah yang kemudian memungkinkan kita bisa ada saat ini, detik ini. Ya, jadi mulailah dalam tindakan kasih kita lewat tema renungan pada saat ini. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita merasa ada yang kurang ketika kita menyatakan kasih. Justru kasih itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya punya cerita tentang kasih itu katanya dengan cinta. Jalan-jalan ketika itu dan cinta jatuh.
Nah, ketika cinta jatuh, kasih tidak jalan lagi, dia terjun juga ke bawah. Cinta bilang, kenapa kamu kok terjun, menyia-nyiakan diri? Kasih bilang, kasih adalah pengorbanan. Itu. Kemudian akhirnya mereka bisa kembali. Artinya tidak akan bisa lepas cinta kasih itu menjadi satu. Saudaraku, karena itu mari dalam kebersamaan persekutuan pelayanan kesaksian Tuhan, kita diajak, jangan takut ketika kita memboroskan kasih. Ya, memboroskan kasih artinya melakukan tindakan Tuhan dengan sengaja, jangan tidak sengaja. Kadang-kadang kan kita tidak sengaja mau memberi orang, membantu orang, harus dengan sengaja. Karena Yesus menyelamatkan dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja. Artinya dengan dia memang merancangkan, ya, rancangan seperti Yeremia pasal 9, ya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu ya, yang memberikan masa depan hidup. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Itu mau mengatakan kita ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu jangan kita lagi ya ragu dan khawatir ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, Dia pasti akan mencurahkannya dengan sepenuhnya. Mungkin bagi kita mengatakan, bagaimana mungkin kita yang biasa saja mendapatkan kepenuhan kasih Tuhan? Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak akan pernah meluber atau tidak pernah akan sia-sia. Kasih Tuhan akan memberikan kehidupan. Kita yang fana didatangkan oleh kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak mungkin seperti gelas yang diisi dengan botol, harus habis botol itu akan meluber. Tapi kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, kasih sebesar apapun Dia mampu untuk ya membuat kita tetap menjadi hidup dan tidak menjadi sia-sia. Mari lakukanlah tindakan kasih Tuhan di Minggu Prapaskah ini dalam sikap pertobatan kita, pengakuan kita dengan memberi terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya. Kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa. Aku bersyukur atas
sesama manusia. Jemaat Tuhan, ketika kita akan mempersiapkan diri bagi pelayanan perjamuan kudus pada Jumat Agung, dengarkanlah apa yang menjadi akta perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan para Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil untuk melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya bahwa dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih agapetos yang memberi kami kehidupan, bukan saja secara jasmani, tapi rohani yang betul-betul dipenuhi dengan luapan seperti yang dialami oleh Marta. Luapan kasih yang sungguh kami boleh alami dalam peristiwa Minggu Prapaskah yang kelima ini. Tuhan, kami sadar sesungguhnya kami harus terus melaksanakan kasih Tuhan tanpa batas. Artinya, tidak menghitung dan tidak semata-mata kami ada dalam kebanggaan, tetapi ada dalam kerendahan hati, karena Tuhan yang memampukan kami untuk ada dalam kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan hari ini Engkau mengajar kami untuk berdoa. Bagi kami masing-masing, baik yang ada di dalam persekutuan di gereja Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami berdoa Tuhan, luapan kasih Tuhan nyata, mampukan mereka berkata, Tuhan, biarlah kami mengasihi suami, istri, anak, orang tua, saudara bersaudara, rekan sekerja, rekan usaha, rekan sepelayanan, tetangga, masyarakat di sekitar hidup ini, dalam perjumpaan dengan mereka yang kami tidak kenal dan kami tidak tahu, yang jauh dan dekat. Tuhan, kami mohon, biarlah kasih Tuhan boleh membuat kami ada dalam hidup, dalam kehendak-Mu, berdampingan untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau supaya kami boleh hidup di dalamnya. Dalam
kedamaian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati akan kehidupan jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Kami mau berdoa mereka masing-masing di tengah kehidupan pribadi keluarga yang ada bersama di tempat ini maupun yang ada di rumah mengikuti secara live streaming. Berjaga bersama juga dengan hamba-Mu pendeta yang dengan jemaat yang sedang ada dalam kegiatan di puncak. Tuhan, Engkau memberkati semua dalam tanggung jawab mereka masing-masing, dan mereka dipersekutukan dalam ikatan cinta kasih dalam gereja-Mu. Tuhan tetap membuat mereka benar-benar percaya sungguh Tuhan nyata bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam sakit, Bapak Julianus Rombe Tasik, Bapak Yohanes Herman. Engkau tahu akan keberadaan mereka, Engkau sangat mengerti Tuhan sakit yang diderita, penderitaan yang dialami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa di tempat ini. Kiranya jamahan kasih Tuhan nyata baginya. Ia boleh mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa, membuat mereka benar-benar boleh ada dalam kepastian pengharapan bahwa waktunya Tuhan menyatakan mereka mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bagi jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita, keluarga Bapak Melanton Papulung dan Bapak Frederick Papulung atas meninggalnya kakak ipar di Makassar. Tuhan hiburkan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Firman-Mu selalu mengatakan bahwa Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga memberkati apapun acara yang mereka akan jalani, lalu segala sesuatu yang akan diproses dalam segala peristiwa ini benar-benar membawa mereka tetap dalam pimpinan Tuhan, lalu mereka tetap dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih, berkati akan pelayanan dalam kegiatan jemaat, pelayanan ibadah, juga dengan majelis jemaat, pelayanan diakonia jemaat, juga program kerja, lalu rencana perayaan Paskah yang akan dilaksanakan di Sentul Bogor pada tanggal 15 sampai 17 April. Tuhan memberkati. Kami percaya semua Tuhan, karya pelayanan-Mu yang dipercayakan bagi jemaat ini, dengan mereka yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan yang sungguh-sungguh mereka lakukan, semua akan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan mati dan bangkit bagi kami, yang sungguh-sungguh boleh menghadirkan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati akan pelayanan dalam gereja lingkup Oasis Pulau Jawa, lingkup wilayah 4 Gereja Toraja, lingkup Sinode Gereja Toraja, lingkup PGI dan Pekabaran Injil. Tuhan, dimanapun gereja-Mu boleh berada, terkhusus bagi Sinode Gereja Toraja dan seluruh jemaat yang ada di seluruh muka bumi Indonesia ini. Tuhan tolong berkati setiap karya pelayanan yang boleh berlangsung hanya untuk kembali kami percaya kemuliaan nama Tuhan dinyatakan, dan banyak umat-Mu yang boleh merasakan sukacita atas kehadiran gereja-Mu. Untuk pemerintah bangsa negara kami tetap berdoa Tuhan, upaya mereka tetap bagaimana mengatasi pemulihan dari COVID-19. Terima kasih untuk keadaan yang berangsur-angsur mengarah kepada kebaikan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil karena negeri ini milik-Mu, bangsa ini kepunyaan-Mu. Engkau yang menganugerahkan untuk kami ada di dalamnya sebagai anak bangsa, dan kami mohon Tuhan bersama dengan seluruh aparat pemerintah yang sungguh-sungguh Tuhan, boleh Engkau percaya melaksanakan tugas tanggung jawab bersama dengan para medis dan atau juru rawat. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kehidupan mereka ketika mereka dipercayakan untuk menanggulangi segala hal yang terkait dengan COVID-19 ini. Terima kasih Bapak pemerintahan bangsa negara kami, Tuhan memberkati mereka yang ada di pimpinan tertinggi atau pusat, Bapak Presiden dengan seluruh Menteri Kabinet yang ada, dan juga bersama dengan seluruh kehidupan kami dalam pemerintahan di pelosok-pelosok desa manapun. Tuhan memberkati agar mereka tetap menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini dalam kebersamaan yang sungguh indah sebagai suatu negara yang begitu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh mendengar apa yang menjadi permohonan dan pinta doa kami. Sebagaimana kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, dan kami boleh berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kekasih Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan komitmen mengasihi Allah. Hiduplah dalam kasih-Nya seturut kehendak-Nya. Percayalah, Dia akan terus menuntun dan memberkatimu. Arahkan hati dan pikiran bertuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi Kusuka Menuturkan. Tuhan
Inilah ibadah Minggu Prapaskah 5 pada hari ini. Majelis Gereja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Tujuannya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Hanyalah seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap